buku panduan Iqra yang terdiri dari 6 jilid, mulai dari jilid tingkat yang paling sederhana hingga yang paling ke tingkat sempurna. Metode Iqra itu disusun oleh Ustadz As'ad Human Bid yang tinggal di Yogyakarta dengan kitab Iqra di 6 jilid tersebut, ditambah 1 jilid lagi yang berisi tentang doa-doa. Kemudian metode Iqra ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam karena ditekankan pada bacaan buku Iqra tersebut. Bapak maaf nyari sinyal dulu. Kelebihan dan kekurangan dari metode Iqra ini yaitu menggunakan metode CBSA. Jadi bukan guru yang aktif, melainkan santri yang harus aktif. Kemudian dalam perumpamaannya menggunakan klasikal atau membaca secara bersama ataupun privat. Kemudian komunikatif artinya jika santri mampu membaca dengan baik dan benar, maka dapat memberikan sanjungan. Kemudian komunikatif artinya santri mampu membaca dengan baik dan benar. Bila ada santri yang sama tingkat pelajarannya, boleh sistem tadarus secara bergilir membaca sekitar dan baris dengan yang lainnya. Kemudian bukunya mudah didapat di toko-toko. Kekurangan dalam bacaan Iqra, bacaan tajwid tak dikenalkan sejak dini. Kemudian tak ada media belajar dan tidak dianjurkan menggunakan irama murotal. Metode Qiraati. Metode Qiraati disusun oleh Ustadz Haji Dahlan Salim Jakarsi pada tahun 1986 bertepatan pada tanggal 1 Juli. Haji Muhammad Nur Sodik Ahrom sebagai penyusun di dalam buku sistem Qaidah Qiraati. Metode ini ialah metode Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan Qaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dan pengajaran metode Qiraati ini melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas atau per jilid tidak ditentukan oleh bulan atau tahun dan secara klasikal tetapi secara individual perseorangan. Selanjutnya Pak. Syarat dan metode dalam Qiraati. Santri atau anak didik naik kelas berjilid berikut dengan syarat pertama sudah menguasai materi dan per paket pelajaran yang diberikan di dalam kelas, kemudian lulus tes yang telah diujikan oleh sekolah atau TPA. Kemudian metode penyampaian buku Qiraati. Pertama praktis, artinya langsung jadi eja. Kemudian
Sederhana artinya kalimat yang dipakai menerangkan itu sederhana tetapi dapat cepat dipahami. Sedikit demi sedikit tidak menambah sebelum bisa lancar dibaca. Kemudian merangsang murid untuk saling berpacu. Tidak menuntun membaca, kemudian waspada terhadap bacaan yang salah, dan bisa karena terbiasa. Metode tilawati adalah metode belajar Al-Quran yang disampaikan secara seimbang antara pembiasaan melalui pendekatan klasikal dan kebenaran membaca melalui pendekatan individual dengan teknik membaca dan disimak. Metode tilawati terdapat beberapa pengolahan pembelajaran. Yang pertama, prinsip pembelajaran. Secara praktis, menggunakan lagu, diajarkan secara klasikal menggunakan peraga, dan diajarkan secara individual dengan teknik baca simak menggunakan buku. Media sasaran belajar. Pegangan santri yaitu buku tilawati, buku kitabati, buku materi hafalan, dan buku pendidikan akhlakul karimah dan akidah Islam. Pendekatan individual dengan teknik baca simak. Ada beberapa manfaat dalam penerapan baca simak menggunakan buku tilawati. Pertama, santri tertib tidak ramai. Kemudian pembagian waktu setiap santri adil. Kemudian mendengarkan sama dengan membaca dalam hati. Setelah itu salah satu santri membaca dan santri yang lain dapat menyimak dalam hati. Bagi santri yang menyimak sama dengan membaca juga dalam hati. Kemudian mendapatkan rahmat seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Sudah, Pak? Kesimpulannya dari pembahasan makalah tentang Iqra adalah suatu yang menekankan langsung pada latihan membaca pun buku panduannya yang terdiri dari 6 jilid. Iqra dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam karena ditekankan pada bacaan. Sudah, Pak. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Baik, silakan untuk rekan-rekan, ibu-ibu, teman-teman. Bagi yang mau menambahkan atau untuk apa perlu kejelasan lebih lanjut, silakan. Kita diskusikan tentang Iqra, qiraati, dan tilawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Bapak, sebelumnya saya ingin bertanya kepada pemateri hari ini mengenai
Teh Silma. Halo. Ya, Bu. Iya Teh. Iya. Iya Teh. Ya, mengenai ini tadi kelebihan dan kekurangan metode Iqra itu ya. Di sana kan kekurangannya itu dapat bacaan-bacaan tajwid yang tidak dikenalkan sejak dini. Yang saya tahu di Iqra itu kan kalau nggak salah Iqra berapa? Iqra 2, Iqra 3 ya, yang sudah diperkenalkan panjang pendek bacaan itu ya. Nah, itu kan mungkin bisa termasuk ke dalam tajwid juga mungkin kalau menurut saya seperti itu. Atau beda lagi? Menurut Teh Silma gitu. Oh iya Teh. Kalau menurut saya mah bisa mungkin itu dengan panjang pendek itu kita mengenalkan dasar-dasar tajwid kepada anak gitu, mungkin seperti itu. Terima kasih Teh Silma. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun. Ya Teh. Menurut saya ya Teh Fitri, dalam kan belajar metode Iqra sudah ada patah rata-rata gitu patah semua. Nah kan baru di bab kelima ya Teh kalau nggak salah ada panjang pendek mah. Di Iqra 2 Teh. Iqra 2, soalnya ini saya ngajarin anak. Ya, Iqra 2 halaman 16. Soalnya Teh saya mah ngajar di kampung nggak pakai Iqra, tapi pakai Quran zaman dulu, jadi masih diejah gitu, alif jabar ba gitu Teh di saya mah. Jadi itu metode Badaliyah mungkin ya. ya saya masih gitu, jadi saya nggak tahu Iqra, jadi saya itu cuma searching Google Teh gitu. Iya. Oh, soalnya saya masih karena nggak tahu ya, karena saya kampung banget kali Teh, belum ada yang pakai Iqra, jadi saya masih pakai gitu. Izin menanggapi dari pertanyaan Teh Fitri. Kalau menurut saya, memang anak itu tidak seharusnya diajarkan dulu tentang tajwid. Tapi tajwid di sini pada Iqra 2 itu yang ada, kalau tajwidnya itu di Iqra 2 itu adalah matobi'i ya biasanya. Yang patah menghadapi alif mati. Yeah. Itu ya bisa kita memang sudah ada di Iqra 2 gitu. Sudah diterapkan juga, tapi maksudnya tidak menerapkan ilmu tajwid itu, kita tidak memberikan pembelajaran dulu. Nah, ini adalah ilmu tajwidnya adalah matobi'i gitu, tidak disebutkan kepada anaknya gitu, tidak diberikan pembelajaran ini adalah matobi'i, ini adalah idhar misalkan, tidak seperti itu gitu Teh mungkin. Jadi penekanannya mungkin ke cara bacanya mungkin Teh ya. Iya, betul. Jadi proses pengenalan kepada anak ya, gitu. Hanya dikenalkan saja gitu. Cara bacanya harus panjang gitu. Jadi tidak disebutkan bahwa ini adalah matobi'i gitu. Enggak disebutkan bahwa ini adalah ilmu tajwidnya seperti itu Teh. Mungkin nanti Bapak bisa menambahkan. Ya. Ya baik, jadi untuk kekurangan dari buku Iqra tadi disebutkan mengenai pengenalan
tajwid. Jadi arahannya maksudnya itu belum dikenalkan nama-nama ya, nama istilah yang ada dalam tajwid. Tetapi secara aplikasinya sudah ada ya. Nah, itu kan sebuah ide ya, ide dari pencetus Iqra. Di masing-masing metode tentu ada hal yang diinginkan. Tentu mereka setelah menelaah ya, meneliti bahwa ini kurangnya di mana nih. Misalkan metode Baghdadiyah, alif, jabar, a. Di sana kan ada 3 tuh. Alif, 1, jabar, kemudian hasilnya a. Dan alif, kasroh, i. Ya, ada alif, ada kasroh, ada i. Udah 3 memori. Nah, pasti kalau yang seperti saya kan tentu alami, yang teralami adalah seperti itu ya, metode Baghdadiyah yang sudah usia 40 tahun ke atas pasti mengalami Baghdadiyah. Kemudian, nah tentunya itu kan merupakan kalau saya pernah mendengar, jadi dengan cara alif jabar a itu berarti seakan-akan kan belum waktu anak kan kita tidak merasakan berat ya, tapi seakan-akan menurut mereka itu berat. Jadi harus mengingat alifnya, harus mengingat fathahnya, dan juga bunyi alif jabar a gitu. Nah, kemungkinan ya ini baru berprediksi ya yang bisa bisa kita tangkap. Nah, itu kan terlalu sulit sehingga sudah saja langsung tidak dieja, langsung a. Nah, nanti kalau misalkan dibandingkan, kalau yang Baghdadiyah kan tahu dari awal, anak itu tahu alif, tahu jabar, dan tahu kesimpulannya a. Kalau Iqra, tilawati, Iqraati juga sama, itu langsung kan tidak dieja, langsung a. Jadi mempersingkat yang tadi itu, persingkat. Tentu ini bukan berarti kelebihan kekurangan sih sebenarnya, cuma ya apa yang dipikirkan oleh mereka ya guru-guru itu tentu hal yang baik. Sebab misalkan sekarang bagusnya metode Iqra. Nah, tapi nanti kekurangannya misalkan itu kan mengenal alifnya nanti belakangan ya. Mengenal alif, mengenal ba, ta-nya belakangan. Nama hurufnya yang nama harap hijaiyah. Alif, ba, ta, sa. Nah, jadi ketika di Iqra 5 ya, Iqra 6 apa 6? 5 apa 6 yang sudah pengenalan ayat yang terpotong itu alif lam mim nun kaf ha ya ain shad. Nah, di awal kan tidak dikenal ain tapi langsung a. Nah, itu kata sebagian merupakan kekurangannya. Jadi tidak dikenalkan dari sejak awal tentang nama-nama huruf hijaiyah. Tapi itu kan prediksi ya, prediksi dari yang metode A terhadap metode B gitu. Sehingga mereka beranggapan maksudnya lebih baik seperti ini. Yang Iqra lebih baik seperti ini. Jadi sebenarnya kekurangannya hanya dilihat dari metode yang lain. Nah, pada kesimpulannya kan sama ya, ujung-ujungnya sama. Mau yang langsung A tanpa eja, hasilnya A. Mau yang dengan ejaan, alif, jabar A, sama. Nah, bahkan ini pendapat yang di metode metode marhalah tuh. Itu sama. Jadi di awal dikenalkan dulu alif. Sebab begini,
dengan mengenal nama, ya mengenal nama dulu alif BTC atau alif batasa, tentu akan lebih mudah ketika nanti digabungkan dengan harokat fathah, kasroh, doma, dan tanwin. Nah, itu kan pendapat yang seharusnya dari awal dikenalkan nama huruf hijaiyah. Nah, pendapat yang ikro dan lainnya langsung tanpa ija. Sama kan di metode baca juga seperti itu. Ada yang langsung baca bacaan biasa bahasa Indonesia. Kan ada yang langsung abanya aca baca. Ada yang kan nggak dieja langsung baca. Nah, itu sama. Jadi ada yang lebih baik anak hafal dulu namanya alif abata saja abata sa EFG gitulah. Ada yang jangan, harus singkat saja, baca cada. Nah, itu tentunya hasil dari penelaahan mereka ya. Jadi sebenarnya bukan kekurangan, cuma dilihat dari segi ini. Nah, kayaknya kurang nih, berarti harus begini. Nah, nanti kan setelah kayaknya masih kurang, ada metode yang lain. Jadi kemungkinan metode baru itu kan menyempurnakan metode yang sudah ada ya tujuannya. Nah, begitu pun ya. Nah, dan demikian pun untuk tajwidnya. Jadi tajwidnya dalam Iqra itu tidak dikenalkan nama-namanya, tapi secara prakteknya ada ya. Untuk media, kalau itu sudah hafal Bun ya? Ada nggak untuk pengenalan huruf hijaiyah? Kalau di saya kan untuk pengenalan huruf hijaiyah A. Kan kalau di sini ya kita gunakan dengan media, ada medianya. Berdiri tegak A. Kemudian untuk ba-nya kan menggunakan ungkitan ciluk ba gitu kan. Berdiri A, ciluk ba, melihat dengan mata. Kemudian hembusan angin sa, nulis di atas meja. Itu sudah hafal belum, Bun? Halo, Bun? Belum, Pak. Belum. Belum, Bapak. Di sini ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan Iqra belum? Secara keseluruhan. Sudah, Pak. Siapa? Bu siapa? Bu Saha yang sudah mengikuti? Jadi kan mengenalkan huruf hijaiyah A, ba, ta. Nah, itu kan sebagai pengungkit, di pengungkit memori anak, ada lagi. Jadi ada lagi untuk mengenalkan itu apa pengungkitnya. Kalau di sini, ya yang saya gunakan di sini, itu sudah apa? Ada yang mirip dengan yang dulu, ada yang tidak. Kalau nggak salah, nanti bentar saya cari dulu, Bu. Bu, nanti kalau Zoom-nya mati, join lagi ya, Bun ya. Ntar saya cari mana. Stop share.
Untuk hari ini seorang Bu Anissa, yang lain ada nggak yang mau presentasi? Seorang sepertinya Pak. Ya. Buku mapping. Ya, nampaknya 1 menit lagi. Pasti